Tabe, beri bakareba. Semoga Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saat ini Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamboa. Sejumlah berita teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir di Desa Makmur, Kecamatan Palolo mengakibatkan lumpuhnya jalan Trans Palu dan Sigi. Jalan penghubung antar desa di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara rusak parah. Polda Sulawesi Tengah resmi menggelar Operasi Patuh Tinombala 2025. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi Minggu pagi mengakibatkan banjir. Air sungai di Desa Makmur meluap hingga melumpuhkan arus kendaraan di jalur penghubung Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Puluhan kendaraan tidak bisa melintasi jalan yang telah terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa di perbatasan Desa Makmur dengan Desa Petimbe. Warga terpaksa menunggu hingga air surut karena tidak ada jalur lalu lintas alternatif. Sejumlah pengendara motor terpaksa menggunakan jasa penyeberangan kendaraan. Setiap sepeda motor dikenakan biaya hingga Rp20.000. Sementara itu, beberapa pengemudi mobil nekat menerobos banjir meski beresiko terbawa arus. Warga setempat menyebutkan jika banjir yang melumpuhkan arus kendaraan ini sudah sering terjadi. Namun pemerintah daerah belum berusaha mengatasi dan memperbaiki jembatan yang menjadi pemicu banjir. Kalau hujan mulai turun deras dan hampir 1 jam, pasti akan terjadi seperti ini. Ini bukan kali ini saja, tetapi sudah beberapa tahun yang lalu kelihatannya. Tapi kami mohon perhatian dari pemerintah maupun anggota DPR yang terpilih dari Dapil Palolo, Kecamatan Palolo Nokilalaki yang melewati jalan Trans Palu Palolo, dimohon izin untuk perhatiannya. Senin pagi, banjir mulai surut dan kendaraan yang sempat antri akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Namun, pengendara masih diliputi kecemasan karena wilayah tersebut berpotensi hujan deras yang bisa menimbulkan banjir susulan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Akses jalan sejumlah desa di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara cukup memprihatinkan. Sejumlah jalan penghubung antar desa rusak parah. Kerusakan jalan sudah berlangsung 5 tahun namun tak kunjung diperbaiki. Salah satu titik terparah terjadi di jalan penghubung Desa Kumpi, Desa Tinompo, dan Desa Beteleme. Kerusakan jalan hampir 1 km dan kondisi jalan berlubang menyerupai kubangan. Jalur ini tidak hanya dilintasi sepeda motor, tapi juga mobil dan truk. Kondisi ini sangat berbahaya dan mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Terlebih saat hujan deras, badan jalan tertutup air sehingga pengendara bisa terperosok ke lubang. Warga berusaha melakukan perbaikan dengan swadaya, namun kembali rusak. Kerusakan jalan ini membuat banyak warga terpaksa memilih akses jalan alternatif menuju tempat kerja dan pasar. Namun, jarak tempuhnya memakan waktu lebih lama. Ya, semoga pemerintah bisa bantu jalannya supaya rata lah. Paling tidak diaspal kembali ya. Oh iya, jelas. Pokoknya diperbaikilah mudah-mudahan. Jalan ini kan dilewati orang ke pasar biasa. Bukan cuma biasa, Pak. Siang malam. Warga berharap agar pemerintah daerah segera turun tangan dan memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Mereka juga menginginkan jalan penghubung antar desa ini diaspal, sehingga mempercepat akses transportasi menuju kota Beteleme maupun Kolonodale, ibu kota Kabupaten Morowali Utara. Syamsuddin Tobode melaporkan dari Morowali Utara.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah mulai menyelidiki kasus investasi ilegal berkedok Omnicom Group alias OMC. Sebanyak 4 orang saksi termasuk ZW, pimpinan OMC wilayah Sulawesi Tengah telah diperiksa dan dimintai keterangan. Pemeriksaan keempat orang tersebut bertujuan untuk menggali kesamaan keterangan antar wilayah serta memahami lebih lanjut pola operasional yang dijalankan oleh OMC. Sistem OMC ini sendiri menggunakan skema Ponzi, yakni mengandalkan uang dari anggota baru untuk membayar keuntungan anggota lama. Dalam penanganan kasus ini, pihak Polda Sulawesi Tengah telah menggandeng Satgas Waspada Investasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Meski belum ada laporan resmi dari para anggota ke Polda Sulteng, namun sejumlah pihak telah mengadukan aktivitas OMC ke OJK. Kemudian hari Jumat tanggal 11 kemarin juga dilakukan gelar atau pendalaman dan diperintahkan kepada penyidik Subdit Ekonomi dan Khusus Direktorat Krimsus ya untuk melakukan memanggil seluruh leader yang ada di Sulawesi Tengah ya untuk semuanya diambil keterangannya. Selain pimpinan OMC wilayah Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah juga akan memeriksa sejumlah pemimpin OMC di tingkat kabupaten dalam waktu dekat. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi yang belum jelas legalitasnya. Jika merasa dirugikan, masyarakat bisa segera membuat laporan resmi agar dapat ditindaklanjuti secara hukum. Kasus ini mencuat beberapa waktu lalu setelah para anggota OMC tidak bisa mengakses akun mereka sejak awal 2025. Tidak hanya itu, seluruh kantor OMC di Sulawesi Tengah tutup, padahal sedianya penarikan dana secara serentak seluruh anggota. Sehingga seluruh anggota OMC yang menyetor uangnya ke OMC tidak bisa menarik kembali dana mereka. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.